Halo YouTubers, akhir-akhir ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita. Bang, berapa sih gajinya dari YouTube? Bang, berapa sih penghasilannya dari YouTube? Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sharing atau cerita pengalaman awal saya nge-YouTube sampai bisa gajian 7 juta per bulan. Jadi pastikan kalian nonton video ini hingga akhir agar kalian tidak salah paham. Oke teman-teman, pada tahun 2018 itu awal-awal saya membuat channel YouTube. Jadi pada saat itulah saya iseng-iseng membuat video YouTube. Pada saat itu saya membuat konten game. Waktu itu saya lagi main game PUBG ya. Nah, saya upload ke YouTube teman-teman. Dan itu nggak ada yang nonton sama sekali. Nah, saya terus membuat konten kedua saya upload dan juga nggak ada yang nonton teman-teman. Nah, bingung kita bagaimana caranya agar video kita itu ada yang nonton. Sampai saya ketemu dengan salah satu teman kerja saya. Dia juga seorang YouTuber pemula. Dia katakan kalau kita ingin subscriber kita bertambah, kita harus bergabung di komunitas YouTube. Di situ semuanya YouTuber pemula ya. Jadi di situ kita melakukan support sub. Nah, singkat cerita saya sudah melakukan support sub. Pada saat itu saya masih polos banget. Saya belum tahu apa-apa soal YouTube teman-teman. Saya belum tahu SEO, saya belum tahu cara kerja YouTube. Jadi saya mau melakukan support sub karena saya belum tahu apa-apa pada saat itu. Jadi singkat cerita saya melakukan support sub teman-teman. Saya melakukan support sub sampai 600 subscriber. Wow, subscriber saya banyak. Tapi viewsnya nggak ada teman-teman. Ya, jadi singkat cerita teman-teman, saya terus melakukan support sub. Pada akhirnya saya istirahat sampai 1 bulan teman-teman. Saya nggak bikin konten karena nggak ada yang nonton. Subscriber udah banyak tapi viewsnya gitu-gitu aja. Cuman 10, 20, 30. Ya bagaimana caranya kita bisa menghasilkan banyak jam tayang jika views kita cuman segitu kan? Jadi setelah beberapa bulan kemudian teman-teman, saya terus melakukan support sub sampai akhirnya tembus 1000 subscriber. Nah, subscriber saya sudah tembus teman-teman, tapi jam tayang saya baru 50 jam. Wah, bagaimana ceritanya kita mengajukan monetisasi, sedangkan pada saat itu syarat untuk mengajukan monetisasi yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi akhirnya saya membeli jam tayang teman-teman agar saya bisa monetisasi. Setelah monetisasi yang terjadi apa? Tentunya itu di luar harapan kita, karena kita mengajukan monetisasi itu kan harapannya pengen dapat penghasilan dari YouTube. Ternyata saya tidak dapat apa-apa teman-teman. Yang nonton video saya nggak ada, bagaimana saya menghasilkan uang dari YouTube? Nah akhirnya saya terus support sub, saling kunjung sesama YouTuber pemula, nonton 3 menitan, dan akhirnya saya bisa mencapai $10 pertama. $10 pertama itu teman-teman saya butuh waktu 3 bulan lebih ya. Baru bisa mencapai $10 pertama. Akhirnya saya dapat PIN dari Google AdSense untuk verifikasi alamat. Nah setelah itu teman-teman, saya kira saya sudah bisa gajian. Ternyata belum. Saya harus mengumpulkan $100 pertama baru saya bisa gajian. Wow, $10 pertama saja sulit banget. Bagaimana $100 pertama? Coba kalian bayangkan, $10 pertama saja saya butuh waktu 3 bulan. Bagaimana kalau $100 pertama? Akhirnya saya ingin menyerah, ingin menjadi seorang YouTuber teman-teman. Dan pada saat keputusasaan itu, saya mencari informasi bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan uang dari YouTube walaupun penonton kita itu sedikit. Nah, akhirnya saya ketemu info tentang VPN. Wow, itu VPN buat YouTuber pemula mungkin udah tahu ya apa itu VPN, bagaimana cara bermain VPN. Akhirnya teman-teman, saya tertarik mencoba untuk bermain VPN. Nah, singkat cerita, saya sudah mulai bisa bermain VPN. Dan saya sudah bisa mendapatkan $100 setiap bulannya. Yang pada saat itu sekitaran kalau nggak 12.000, 13.000 ya. Kisaran tahun 2018 itu. Akhirnya saya bermain VPN teman-teman. Nah, karena saya tidak puas teman-teman, akhirnya saya terus meningkatkan untuk bermain VPN. Saya push lagi pendapatan saya. Saya ingin mendapatkan minimal 3 juta per bulan. Nah, akhirnya saya terus mempush pendapatan saya. Dan akhirnya saya bisa dapat 7 juta per bulan teman-teman. Wow, 7 juta per bulan itu wow kayak mimpi ya teman-teman. Bisa dapat gaji dari YouTube 7 juta per bulan.
Pada saat itu saya senang banget teman-teman, karena hanya bermodal membuat konten asal-asalan, kita bisa mendapatkan gaji 7 juta per bulan dari YouTube, hanya bermain VPN. Wah, siapa yang nggak senang kalau bisa dapat gaji segitu dari YouTube? Hanya modal rekam saja kan? Kita asal rekam, lalu upload ke YouTube. Editingnya juga nggak terlalu rumit. Akhirnya teman-teman, saya bisa mendapatkan 7 juta per bulan dari YouTube. Sekitar 7 juta lebih ya, 7 juta lebih pada saat itu. Nah, seperti yang kita ketahui bersama kan, gaji kita dari YouTube itu tidak langsung masuk di rekening kita. Itu akan dikirim ke akun Google AdSense kita dulu. Jadi teman-teman, sebelum YouTube ini mengirimkan gaji saya ke akun Google AdSense saya, tiba-tiba saja channel saya di-banned. Akun Google AdSense saya ditutup teman-teman. Atau nggak bisa lagi digunakan karena saya terdeteksi menggunakan VPN. Karena bermain VPN itu curang ya teman-teman. Kita bermain VPN, kita menyamar sebagai penonton yang dari luar negeri. Akhirnya teman-teman, channel YouTube saya di-banned dan saya gagal mendapatkan gaji 7 juta per bulan dari YouTube. Wow, coba kalian bayangkan. 7 juta ini sudah di depan mata, tapi karena terdeteksi oleh sistem YouTube, akhirnya saya gagal mendapatkan gaji 7 juta per bulan dari YouTube. Pada saat itu saya down banget ya, karena kita sudah capek-capek berusaha bikin konten, tapi untungnya saya sempat gajian 3 bulan $100 per bulan. Ya, itu sudah lumayan ya. Tapi channel YouTube saya di-banned, perjuangan saya sebelum-sebelumnya itu lenyap begitu saja. Jadi teman-teman, dari cerita saya ini kita jadikan pelajaran. Di YouTube itu kita juga harus belajar ilmu YouTube seperti SEO, sistem rekomendasi YouTube, bagaimana YouTube mempromosikan video kita itu dinilai dari mana, bagaimana cara membuat thumbnail, bagaimana cara membuat judul, bagaimana cara membuat deskripsi. Pokoknya kita harus pelajari semua, dari cara syuting, cara editing, cara ngomong di depan kamera seperti ini. Kalau konten kalian menampilkan wajah, itu semua harus kalian pelajari teman-teman. Jadi di YouTube itu nggak gampang teman-teman. Kita harus banyak belajar. Jika kalian mau belajar dan berproses, pasti kalian bisa mendapatkan penghasilan rutin dari YouTube. Nah, dari kegagalan saya ini, akhirnya sekarang saya bisa mendapatkan penghasilan dari 5 channel YouTube saya yang sudah dimonetisasi. Dan itu sudah mengalahkan gaji UMR teman-teman. Jadi buat kalian yang masih pemula, yang ingin menjadi seorang YouTuber, kalian jangan sekali-kali melakukan super sub 3 menitan. Karena itu sudah saya lakukan di tahun 2018 lalu. Dan akhirnya channel YouTube saya gagal. Setelah dimonetisasi, nggak ada yang nonton, akhirnya saya main VPN. Dan itu pun channel YouTube saya di-banned teman-teman. Jadi perjuangan kita yang berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun itu lenyap begitu saja dalam waktu sekejap karena kita melakukan kesalahan. Jadi ini pelajaran buat kita semua YouTuber pemula teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cerita kita kali ini segini saja. Jika kalian menyukai konten ini, jangan lupa like dan subscribe. Saya Helpin undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.